Our daily life itu tidak akan bisa dilepaskan dari konteks internasional. Awalnya stigma HI itu kita belajar negara dengan negara. Tapi kembali lagi bahwa HI-UI ini secara spesifik kita melihat dimensinya itu hingga kepada individu. Akan dibawa ke sana untuk mempromosikan film Indonesia, karya anak bangsa Indonesia, di mana kita jadi diplomatnya ke sana, bawa hasil karya kita, budaya, mempromosikan Indonesia. Mungkin perlu dicatat ada kesempatan baru mulai dari 2026 kami akan buka program kelas khusus internasional. Kuotanya 30. HI itu bisa ada di mana aja, grassroots tuh bisa dari pekerjaan apapun, teman-teman akan merasa terbantu dengan adanya background hubungan internasional. Halo, bertemu lagi di Jelajah Prodi Universitas Indonesia bersama saya Nedi Laksmita. Nah, teman-teman, sering ya kita mendengar di berita ada berita tentang konflik antar negara, ada juga tentang persaingan ekonomi antar negara maju, dan juga isu tentang perubahan iklim. Nah, sebenarnya bagaimana sih isu-isu tersebut berdampak pada negara kita, dan juga bagaimana sih caranya kita memahaminya? Nah, sebenarnya isu-isu tersebut semuanya bisa dijelaskan melalui kacamata ilmu hubungan internasional. Nah, dengan itu kali ini di Jelajah Prodi Universitas Indonesia kali ini sudah kedatangan narasumber dari program studi ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia. Nah, di sini sudah hadir Mas Arditya Edward Jeremia Laisang PhD sebagai Ketua Program Studi Sarjana Hubungan Internasional UI. Selamat datang Mas Yere. Ya, halo. Lalu dari kalangan mahasiswa aktif ada Rafa Kris Nehemia Manangi Silitonga, yaitu mahasiswa dari angkatan 2023. Selamat datang Rafat. Halo. Terima kasih sudah mengundang. Dan juga dari kalangan alumni ada Kanesha Latifa Zahra, yaitu alumni yang sekarang berkarir sebagai aktris dan penyanyi. Selamat datang. Iya, selamat datang ya. Oke. Nah, dan juga di studio sudah hadir teman-teman dari SMK, yaitu dari SMK Boas 1 Bogor dan juga SMK Cioma. Selamat datang semuanya. Nah, nanti di sesi dialog teman-teman SMK ini akan diberi waktu untuk memberi pertanyaan kepada narasumber nih. Jadi siapkan pertanyaannya ya nanti. Oke, nah kita langsung saja nih untuk pertanyaan pertama. Saya langsung mau tanya ke Mas Yere. Nah, kalau mendengar kata hubungan internasional ini yang terpikir oleh teman-teman SMA mungkin menjadi diplomat, kerja di kedutaan. Nah, sebenarnya belajar di HI itu tuh belajar apa sih, Mas? Ya, jadi kalau kita mendengar kata HI, betul ya, orang membayangkan kita kerja di institusi internasional atau menjadi diplomat. Benar sih, tapi hubungan internasional itu lebih dari sekedar itu. Di hubungan internasional, mahasiswa itu diperlengkapi dengan kemampuan analisis supaya dia dapat memaknai fenomena-fenomena sosial politik yang terjadi di tingkat global. Makanya mahasiswa hubungan internasional di Universitas Indonesia diperkenalkan kepada pendekatan 5 skala geografis dan 3 dimensi. Jadi kita mahasiswa harus bisa melihat bagaimana dinamika di level global, regional, itu berdampak sampai di level nasional, provinsial ataupun lokal. Dan yang dilihat itu bukan hanya permasalahan politik internasional aja, tapi ada dimensi ekonomi dan sosial budaya. Nah, ini jadi yang membuat HIUI sangat unik. Ada pendekatan yang kita sebut dengan 5G dan 3D itu tadi. Jadi sangat luas sih. Pada akhirnya mahasiswa akan mendapat banyak pengetahuan dan lebih komprehensif terkait bagaimana memaknai situasi global dan dampaknya sampai pada individu kita yang hari kesehari ya, secara our daily life itu tidak akan bisa dilepaskan dari konteks internasional karena ada apa? Ada globalisasi. Nah, ini jadi banyak orang berpikir isu HI itu isu apa sih? Buat saya sekarang semua isu hampir bisa dibilang isu HI karena globalisasi membuat konektivitas lintas batas yang tidak lagi terhambat dengan adanya kecepatan teknologi dan kemajuan
ilmu pengetahuan ya. Nah, tadi Mas tuh sempat menyebut tentang ini keunggulannya HIUI nih. Nah, apa sih Mas keunggulan lainnya dari HIUI ini dibanding sama kampus di universitas lain? Ya, keunggulan lainnya adalah karena kita pertama berada di dekat pusat pemerintahan. Yang juga perlu dicatat, Jakarta itu adalah ibu kotanya ASEAN. Jadi disinilah mahasiswa menjadi sedemikian dekat dengan berbagai perkembangan isu yang dialami oleh Indonesia. Kita juga menjadi tempat di mana para praktisi, pengambil kebijakan, terkoneksi dengan lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kita dengan konektivitas Jakarta yang mengglobal juga, akademisi-akademisi internasional itu dengan mudah datang ke Jakarta berinteraksi langsung dengan mahasiswa kita. Walaupun memang sekarang ada saluran melalui daring ya, tapi kadang kan tatap muka masih menjadi penting ya. Makanya HIU ini seakan-akan menjadi wadah di mana pertemuan lintas perspektif dan dari berbagai macam pemangku kepentingan mahasiswa itu bisa memiliki akses yang lebih mudah kepada semua perkembangan, karena lokasi kita yang dekat dengan Jakarta. Iya, jadi skala geografis ini sangat membantu ya untuk HIUI mendapat perspektif global dan lokal juga ya. Betul, karena balik lagi semua isu nasional pasti akan dibicarakan di Jakarta juga. Nah, koneksi global dan lokal ini yang sedang kita bina sehingga akan menjadi karakteristik utamanya HIUI. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Yere nih. Nah, dari Mas Yere, aku mau tanya ke Rafa nih. Nah, mungkin apa sih alasan kamu tentang masuk ke HIUI ini? Kira-kira boleh dijelasin? Ya, kalau alasan masuk ke HIUI sebenarnya bisa saya pribadi ulas balik ke SMP gitu ya. Oh, jauh karena ya. saat itu terpapar dari mata pelajaran geografi dan salah satu hal yang paling saya sukai adalah menghafal nama-nama negara dan juga kawasannya itu. Dari situ sebenarnya jadi kepikiran bagaimana sih caranya bisa traveling gitu ya bahasa ke luar negeri, gimana caranya bisa kunjungin kota-kota, kunjungin negara-negara lain. Salah satu yang dianjurkan adalah jadi diplomat, jadi duta besar. Tadi Mbak Nedi juga sempat singgung seperti itu lah, menjadi seperti apa ya label pekerjaannya dari HIUI ke depannya. Jadi dari situ mulai terpikirkan, apakah HIUI bisa menjadi salah satu opsi, dan ini menjadi tervalidasi ketika di tahun 2022 mulai terpapar berita misalkan ada COVID-19, di mana di situ ada solidaritas global gitu dalam upaya mendistribusikan vaksin. Kemudian di Indonesia sedang dilaksanakan G20. Lalu saya jadi pikirkan, apa sih kenapa penting banget G20 bagi Indonesia? Kenapa Indonesia sangat mempromosikan G20 di sepanjang jalan tol gitu, misalkan saya sering sekali lihat. Lalu kemudian ada role model bagi saya pribadi, misalkan saat itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Mengapa Menteri Luar Negeri ini bisa dibilang sangat dihormati gitu, misalkan di skala internasional. Apa yang menyebabkan Indonesia menjadi sepenting itu dalam kancah internasional. Dari itu saya belajar bahwa ada yang perlu kita analisis, bagaimana Indonesia ini memiliki suatu leverage atau suatu posisi yang penting dalam skala internasional yang bisa kita bedah lebih dalam. Dari situ saya belajar bahwa HIUI secara khusus di jurusan ini ya bisa belajar bahwa isu-isu nasional ini, kepentingan negara ini dapat kita pelajari untuk mengetahui bagaimana posisi kita di kancah internasional. Jadi itu alasan seperti latar belakang gitu ya mengapa saya memilih jurusan ini pada awalnya. Wah, keren banget sih dari ketertarikan kamu tentang kayak negara-negara gini sampai akhirnya membawa kecintaan kamu terhadap negara ini. Sebenarnya apa sih pentingnya Indonesia di kancah internasional ya? Betul. Nah, kamu pas waktu kan sudah punya minat, pas waktu masuk bersiap masuk ke HI ini apa saja sih persiapannya? Persiapan masuk ke HI yang paling pertama saya lakukan adalah memfollow semua Instagram berita luar negeri. Yang menarik bagi saya adalah saya lebih mudah untuk membaca berita-berita itu di media sosial, terutama tapi media dari cenderungnya adalah media-media barat tentang apa yang terjadi di luar negeri. Biasanya cenderungnya saya melihat dari media-media tersebut. Setelah itu persiapan yang saya lakukan adalah cenderung melihat silabus mata kuliah yang ada sebenarnya di websitenya IR Visip UI sebenarnya. Itu saya lakukan pertama. Kira-kira apa sih gambaran pelajaran ke depannya? Karena kembali lagi latar belakang saya sebenarnya berangkat dari jurusan IPA. Jadi saya pribadi harus menyiapkan diri apa yang saya bisa persiapkan untuk sebelum masuk ke jurusan HIUI ini. Setelah itu apa yang saya lakukan adalah terus mengikuti perkembangan isu-isu internasional, karena saya merasa bahwa pembelajaran di HIUI ini adalah pembelajaran yang terus
ikut apa yang terjadi di isu internasional untuk kita analisis bersama di kelas-kelas. Nah, mungkin mau tanya nih sedikit lagi, waktu kamu mau sudah masuk ke sini, ke UI, di HIUI, proses adaptasinya susah atau gampang sih menurut kamu gitu? Nah, ini menarik, karena awalnya saya ekspektasikan akan menjadi susah bagi seorang IPA untuk masuk ke sebuah inti rumpun dari sosial seperti itu ya. Tapi apa yang terjadi sebenarnya malah lebih mudah untuk adaptasi, karena misalkan dari level fakultas sendiri, mata kuliah wajib yang mengantarkan kita ke pengantar awal, misalkan ada pengantar sosiologi, politik dan antropologi, itu mengajarkan saya bagaimana bersama-sama mahasiswa lainnya untuk mengenal terlebih dahulu rumpunnya. Tapi secara spesifik di jurusan HI ini sendiri, kita tidak semerta-merta langsung masuk kepada analisis dari apa yang terjadi di isu internasional atau analisis kebijakan luar negeri misalkan seperti itu. Karena dari semester 1 sudah dirancang kita memahami terlebih dahulu konteks dari sejarah-sejarah awalnya, berdirinya HI itu seperti apa. Kemudian kita diantarkan bagaimana pemikiran-pemikiran yang terjadi. Baru di semester 3 hingga berikutnya, kita diperkenalkan mengenai teori dan juga bagaimana kita dapat menganalisis isu-isu luar negeri dalam perspektif HI. Dalam hal itu saya merasa bahwa maupun IPA, IPS atau ada teman saya juga jurusan bahasa, kita bersama-sama dibawa dulu nih secara runtun untuk mengenalkan rumpunnya terlebih dahulu, mengenal sejarah, baru masuk ke dalam bagaimana mempelajari HI sebagai seorang ilmuwan atau perspektif dari HI itu sendiri. Oke, sekarang saya mau bertanya ke alumni nih, ke Neysha ya. Nah, sekarang sudah jadi alumni, boleh ceritakan sekarang ini kamu sedang sibuk apa nih? Oke, jadi malu ada Mas Yere di sini ditanyain sekarang sibuk apa. Sebenarnya dari sebelum aku lulus di HIUI itu aku punya kegiatan lain. Udah mulai membangun karir lah istilahnya, tapi sangat bertolak belakang kalau dilihat dari kacamata luar. Sangat bertolak belakang dengan HIUI, HI pada in general. Aku saat ini ada di dunia entertainment sebagai aktor dan penyanyi. Dan ini kalau dilihat-lihat aspek HI-nya di mana gitu ya. Tapi ternyata dari aku awalnya masuk ke HI pengennya jadi diplomat, lama-lama aku melihat bahwa ternyata prospek kerjanya lulusan HIUI itu juga cukup broad. Karena kita kayak tadi Mas Yere bilang, kita belajar analisis itu nggak hanya ditempatkan di pekerjaan-pekerjaan yang notabene high politics atau itu sebenarnya stigma aja sih. Stigma kalau mau masuk HI itu pasti pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang mendekati ke high politics dan sebagainya. Sebenarnya HIUI membuktikan bahwa enggak, toh kita belajar environment, kita belajar sosial, kita belajar, bahkan aku ngambil skripsi kemarin, tugas akhirnya itu juga tentang pengungsi yang lebih kepada humanitarian assistance mereka dan lain sebagainya gitu. Jadi ternyata ada loh aspek HI di pekerjaan, bahkan itu di dunia entertainment gitu. Seberapa banyak sih hal-hal yang kamu pelajarin di HI itu untuk dalam karir kamu sekarang gitu mungkin? Kalau aku dulu masuk jadi mahasiswa baru, banyak adaptasi. Aku juga dari IPA dulu. Jadi banyak adaptasinya, kayak aku nggak biasa baca yang setebel-tebelnya. Artikel yang mungkin kita diajarinnya harus baca dari, penulisnya itu latar belakangnya tinggal di mana, terus dia kena paradigm apa, ada influence paradigm apa. Itu tuh kita harus analisis sampai sedetail-detail itu. Sekarang aku analisis juga, tebel juga, tapi skrip. Dimana skrip itu harus dibedah, ternyata penulisnya itu punya influence dari, backgroundnya dia apa, keluarganya apa, kemudian ini cerita, aku harus bedah karakter ini, itu orang tuanya seperti apa, masa kecilnya seperti apa, masa sekarang seperti apa, ada influence politik apa juga iya gitu, dia besar di daerah yang seperti apa, atau negara yang seperti apa. Itu satu dari segi skrip. Kedua dari bisnisnya, di entertainment itu kita ada behind the camera itu distribusi ini film akan kemana, kemudian akan ada bisa ke OTT itu kayak misalnya Netflix dan lain sebagainya, itu bisa dijual ke negara apa aja. Dan ketika kita jual mostly ke ASEAN, terus kita kan lumayan dekat ya di HIUI belajar tentang ASEAN gitu.
Di sana akan ngobrol juga baik itu producers ataupun biasanya produser, sutradara dan juga pemain akan dibawa ke sana untuk mempromosikan film Indonesia, karya anak bangsa Indonesia, di mana kita jadi diplomatnya ke sana, bawa hasil karya kita, budaya, mempromosikan Indonesia gimana. Itu juga hal-hal yang menurut aku menjadi action sebenarnya, nggak cuman teori ataupun apa yang sebenarnya orang pikir mungkin cuma jadi researcher aja, cuman gitu, yang di belakang layar aja gitu. Tapi ternyata kita juga bisa kok ke sana tampil dan membawa hasil karya yang beneran physically ada gitu. Nah, sekarang saya mau balik lagi nih ke Mas Yere. Mau tanya lagi nih, kan tadi sempat kita ngomongin HI dalam konteks geografis dan juga dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang ada HI-nya. Nah, sebenarnya kalau di FISIP, kita kembali ke FISIP UI ini kan sebenarnya banyak jurusan-jurusan yang ngomongin tentang isu global nih. Apa sih bedanya pandangan HI tentang konteks global dibanding sama jurusan-jurusan lain, Mas? Aku sebetulnya mau balik sedikit tadi yang Rafa cerita. Rafa tadi kan cerita gimana HI itu dekat kan dengan keseharian. Siapa sih di sini yang nggak mengalami pandemi global COVID-19? Betul. Itu adalah suatu fenomena yang lintas batas yang dampaknya hampir bisa dirasakan oleh seorang individu. Masker yang kita kenakan itu adalah bukti di mana bahwa kita adalah seorang individu yang tidak mungkin tidak terpapar dengan perkembangan di level global. Ya, dari keseharian itulah Rafa timbul curiosity untuk lebih tahu HI, belajar di HI, menganalisis, tahu tali temalinya dan segala macam. Dan itu yang menurut saya juga kelihatan dengan apa yang Nesha sekarang lakukan. Nesha bukan hanya sekedar seniman sekarang, tapi bisa menempatkan dirinya dalam interaksi global yang lebih luas karena memiliki pengetahuan tentang apa yang sesungguhnya, bagaimana dinamika antar aktor dari berbagai macam budaya, karena kita bicara lintas batas, bukan hanya negara, ya, ada kelompok bisnis tadi, bagaimana menempatkan diri, memaknai dinamika interaksi antar aktor itu. Jadi di HI, Nesha diperlengkapi dengan pada akhirnya kemampuan untuk membaca itu semua dan pada akhirnya bagaimana dia bisa mengembangkan karir di situ. Nah, inilah yang membuat HI berbeda dengan jurusan lain yang membahas isu global. Kadang jurusan lain yang membahas isu global justru hanya berbicara dampak di level lokalnya. Justru hanya melihat dari sudut pandang keilmuannya aja. Misalnya dampak pada masyarakat. COVID-19-nya hanya menjadi latar belakang. Hanya menjadi titik mula, titik awal. Kebiasaan menggunakan masker pasca global pandemi global COVID-19. Tapi di HI kita melihat bagaimana apa yang terjadi di global berdampak level lokal dan bagaimana apa yang terjadi di lokal juga pada akhirnya bisa mempengaruhi dinamika yang terjadi di level di atasnya. Nah, tanpa pengetahuan tentang dinamika di level global, kita tidak akan mampu untuk menemukan kaitannya. Jadi, apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari itu tidak bisa dilepaskan. Justru yang di HI inilah, menurut saya, interaksi-interaksi lintas disiplin itu dimungkinkan terjadi gitu. Jadi kita sekarang gimana sih membahas respon masyarakat tanpa punya perspektif dari sosiologi atau antropologi, itu kan nggak mungkin juga. Betul. Jadi kita bisa juga mendapatkan informasi lah dari perspektif antropologi dan sosiologi. Itulah sebetulnya pentingnya posisi HI di FISIP UI. Karena boleh dicek, kami tuh masih pakai gelarnya sarjana sosial loh. Oh, iya. Kenapa? Karena kami masih tetap berpikiran bahwa kita nggak mungkin bisa jadi orang dengan gelar, punya gelar lulusan dari Departemen Hubungan Internasional kalau kita lepas dari konteks menganalisis fenomena sosial yang sebetulnya ujung-ujungnya adalah mempelajari ilmu-ilmu dasar seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik. Jadi saya mau tambahin lagi nih teman-teman keunikannya HIUI. Jadi
karena kita tidak hanya sekedar melihat negara sebagai yang paling penting. Tadi kan Rafa bilang keterkaitannya ingin melihat negara ini apa segala macam. Tapi di HIUI ini menjadi penting. Kita nggak hanya lihat negara sebagai aktor satu-satunya aktor, tapi yang membentuk dinamika di level global banyak sekali aktor. Negara, aktor non negara, termasuk individu ya kita semua ini, termasuk bisa sangat amat mempengaruhi. Termasuk produser film, seniman. Itu semua bisa membentuk dinamika. Nah sekarang saya mau nanya nih Mas Yere tentang keketatan masuk ke HIUI, boleh dijelaskan Mas? Iya, cukup kompetitif. Bukan cukup sih sebetulnya, sangat kompetitif. Karena yang mendaftar ribuan, tapi kami hanya punya kuota 60. Jadi memang sangat ketat persaingannya. Tapi mungkin perlu dicatat ada kesempatan baru. Mulai dari 2026 kami akan buka program kelas khusus internasional, kuotanya 30, jadi nanti ada tambahan kuota 30 dari yang 60 tadi untuk kelas khusus internasional. Nah, kelas khusus internasional ini kami membuka joint degree program dengan universitas-universitas mitra di luar negeri. Saat ini kami sudah menjalin dengan University of Queensland di Australia. Nah, ini menjadi kesempatan baru. Kenapa? Karena teman-teman yang ambil KKI nanti akan merasakan bagaimana HI diajarkan dalam perspektif Indonesia sebagai negara berkembang dan Australia. Nah, ini akan memberikan kacamata lain yang akan sangat menarik teman-teman untuk bisa manfaatkan. Nah, mungkin selain di KKI ini dan juga nanti ada SIMAK dan juga SNBP dan segala macamnya, apa saja sih yang perlu perlu disiapkan untuk teman-teman yang mau masuk HI ini? Menurut saya, kalau saya bicara apa yang harus dipersiapkan, misal adalah ya nilai rapot harus bagus, lalu lulus tes dan segala macam, itu hal biasa ya. Tapi saya mau challenge, menantang teman-teman dari siswa-siswi SMA yang berminat ke HIUI. Apa yang saya challenge adalah teman-teman harus mempersiapkan curiosity, rasa ingin tahu. Ini penting banget. Jadi kadang kita pengen masuk jurusan ini karena pengen jadi seperti ini, pengen jadi seperti itu, tapi saya mendapati banyak mahasiswa baru itu rasa keingintahuannya kurang besar ya. Nah, ini menjadi penting, intellectual curiosity sebetulnya yang paling saya garis bawahi, keingintahuan untuk menggali ilmu pengetahuan, untuk menjadi lebih tahu tentang sesuatu, untuk bisa berkontribusi terhadap bagaimana ilmu pengetahuan membantu masyarakat. Nah, ini penting sekali. Mungkin klise tapi sangat amat penting. Intellectual curiosity-nya dipersiapkan dari sekarang ya. Oke. Teman-teman di studio dan juga teman-teman yang ada di manapun kalian berada yang lagi nonton ini, disiapkan tuh selain nilai rapot yang tentunya udah harus bagus. Tes juga harus bisa lulus dengan nilai yang bagus. Jangan lupa kalau sudah masuk HIUI disiapkan terus-menerus intellectual curiosity-nya nih. Ditunggu sama Mas Yere di kampus. Ayo. Ayo. Oke, makasih Mas Yere ininya jawabannya. Nah, sekarang mau ke Rafa nih, mau nanya lagi nih untuk teman-teman yang SMA, apa sih kira-kira yang bisa diekspektasi dari pengalaman kamu kuliah nih? Kira-kira ada pengalaman yang berharga kah? Ada yang memorable mungkin saat kamu turun lapangan atau saat kamu magang mungkin gitu? Nah, tadi sebenarnya Mas Yere sudah sebutkan ya tentang kalau awalnya stigma HI itu kita belajarnya negara dengan negara. Memang awalnya kalau kita bisa lihat praktikalnya secara di luar akademis, HI memang kita misalkan bisa ikut forum-forum dialog, kita bisa bertemu Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, aktor-aktor tinggi yang membuat kebijakan luar negeri itu sendiri. Tapi kembali lagi bahwa HIUI ini secara spesifik kita melihat dimensinya itu hingga kepada individu, bahwa ada konsep globalisasi dan juga konsep intermestik, international domestic. Apa yang terjadi di lanskap internasional terjadi juga di domestik maupun sebaliknya. Dalam hal ini yang menjadi menarik adalah kita juga ikut loh turun lapangan, kita ikut loh membersamai masyarakat seperti itu. Misalkan di salah satu mata kuliah saya namanya Jejaring dan Ruang Transnasional, kami itu diajak untuk melakukan advokasi dan juga melakukan riset turun lapangan ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu seperti itu. Dan apa ajakannya adalah karena kita melihat adanya suatu krisis iklim yang terjadi pada lanskap global dan kita ingin berupaya untuk
melihat bagaimana perspektif masyarakat adat di tempat itu, bagaimana krisis iklim ini berdampak pada level lokal, pada level kelurahan bahkan ya kalau di nasional ya seperti itu bahasanya. Dan bagaimana kita dapat mengadvokasikannya ini melalui jejaring transnasional, melalui bahasanya NGO atau melalui kampanye aktif lintas batas negara, bahwa ini adalah isu yang lintas batas, isu yang tidak hanya kita rasakan di level nasional atau di level pesisir pantai saja, tapi sudah mendunia tentang kenaikan air laut dan lain sebagainya. Dalam hal ini menurut saya menarik ya bahwa HIUI ini kita belajar tentang bagaimana individu atau masyarakat sipil juga turut dapat memengaruhi perkembangan politik internasional seperti itu. Sekarang kita mau tanya lagi ke Nesha. Nesha mau tanya lagi nih, kan tadi mungkin udah dijelasin sedikit tentang bagaimana pengalaman dan apa yang kamu pelajari di HIUI ini bisa membantu kamu nih di dalam karir yang kamu dapatkan sekarang. Nah, kamu bisa jelaskan lagi nggak kira-kira ke teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun berada tentang bagaimana sih ilmu-ilmu ini tuh bisa mengembangkan kira-kira ke depannya tentang karir kamu? Oke. Sebenarnya untuk punya background hubungan internasional di dunia perfilman, dunia musik itu banyak layernya gitu. Satu, aku sangat merasakan sih dibanding mungkin beberapa teman-teman lain, itu memang jauh lebih cepat nangkep. Jauh lebih cepat nangkep karena mau itu arahan dari bos gitu ya istilahnya. Karena kan kalau aktor pasti harus terima arahan dari sutradara, harus apa, dan cepat tanggap lawan mainnya. Itu bisa berubah tiba-tiba, kita bisa langsung cepat nanggap dan punya respon yang cepat gitu. Kemudian skimming itu juga gampang, itu juga mempermudah kami dalam baca skrip ya kalau aku konteksnya berarti. Kadang-kadang mungkin teman-teman yang lain minta aku bacain atau minta aku rangkumin, karena kan banyak orang yang kemampuan untuk membaca seseorang beda-beda dan backgroundnya rata-rata beda sama aku dari HIUI. Sementara kita udah terbiasa baca yang tebal banget yang aku bilang itu, dengan membaca tidak hanya apa yang tertulis tapi juga layer-layer di belakangnya, konteksnya apa, kemudian latar belakangnya apa gitu. Jadi dengan skimming itu, dengan kebiasaan itu sangat mempermudah untuk mempercepat lah istilahnya perkembangan dalam karir. Kemudian juga ngelihat dari aspek globalnya, mempermudah dengan cara kita tahu secara bisnis, itu tadi yang udah aku jelasin. Secara bisnis ini bukan hanya kita berlakon kemudian digaji dan selesai gitu. Tapi gimana cara kita punya sense of belonging terhadap satu karya, dan kemudian karya itu mau kita apakan di dunia. Mau hanya kita simpan, mau kita bawa ke festival untuk dipromosikan dan membawa nama Indonesia. Banyak teman-temanku juga yang melakukan hal itu, kemudian akhirnya membanggakan nama Indonesia dengan cara kita punya karya yang cerita-ceritanya itu mostly adalah mengambil dari budaya Indonesia sendiri gitu. Atau kita mengambil dari konteks global yang kemudian ditarik ke konteks lokal, dan itu diceritakan melalui perspektif masyarakat Indonesia di perfilman untuk mengenalkan, oh ini ternyata di global terjadi ini loh, ke masyarakat yang mungkin lebih cepat nangkep kalau nonton film, atau lebih cepat nangkep ya ketika sudah diceritakan, diadegankan gitu. Jadi sebenarnya kita juga jadi kayak penyambung antara masyarakat dengan dunia yang ada di luar. Mereka juga bisa, masyarakat di negara lain juga bisa lihat ada apa sih sebenarnya di Indonesia gitu. Oke, iya, jadi bener banget sih kalau misalnya itu tuh, jadi kamu lebih peka ya, jadi bisa lebih mengerti tentang konteks bagaimana kamu bisa menaruh kamu dalam peran kayak gitu, dan juga bisa membawa karya-karya kamu ini ya ke dunia kancah internasional juga. Nah, itu tuh yang dibilang Nesha sebetulnya udah pas banget dengan tagline-nya S1 HIUI. Wah, itu gimana tuh Mas? Iya, boleh banget Mas ya. Indonesian Foundations, Global Horizon. Oh, keren banget. Berarti lolos ya Mas ya? Lolos banget nih. Dasarnya itu Indonesia, tapi cakrawala berpikirnya itu luas kan, global. Saya kembali lagi nih ke Mas Yere. Nah, itu kan tadi kita udah ngomong kayaknya tuh ada diplomat di kotak-kotakan untuk prospek karir. Terus ada juga yang tadi pengalaman Nesha udah menjadi penyanyi dan aktris juga. Sebenarnya bagaimana sih prospek karir kalau menurut Mas Yere terhadap lulusan-lulusan HI ini gitu?
Karena yang menjadi poin penekanan adalah kemampuan menganalisis fenomena sosial politik di berbagai level, itu ya, karena itu yang amat sangat ditekankan dalam kurikulum, maka lulusan HIUI dapat memilih berbagai macam sektor pekerjaan sebetulnya. Kemampuan analytical thinking ini yang menjadi keistimewaan yang bisa menjadi dasar sehingga tadi seperti kata Nesya, lulusan menjadi sangat amat mudah beradaptasi di berbagai macam sektor industri, ya. Dalam pekerjaan seorang seniman sekalipun, bagaimana cara menempatkan membaca peran dalam konteks sosial seperti apa, dalam konteks budaya seperti apa, tetap akan butuh kemampuan untuk memaknai dan menganalisis. Nah, makanya di HIUI tidak hanya menargetkan bahwa lulusan tuh harus jadi profil lulusannya tidak hanya dipatok hanya diplomat gitu ya, tapi analis-analis yang mumpuni di berbagai macam industri. Makanya alumni kami tuh banyak yang sekarang kerja dari consultant untuk international development project misalnya. Ada yang kerja di international organizations, ada yang kerja, misalnya kalau ingin di birokrasi pemerintahan, nggak hanya di Kementerian Luar Negeri, tapi bisa di Kementerian Perdagangan, karena ada bagian perdagangan internasional, di Bappenas, hampir sekarang semua kementerian pasti akan membutuhkan analis-analis yang mumpuni untuk bisa membaca fenomena-fenomena global dan bagaimana itu berpengaruh ke Indonesia. Itu. Nah sekarang nih saya mau nanya lagi ke Nesya nih, untuk dunia karir lagi, kan tadi udah ngomongin kayaknya keren banget nih untuk seseorang yang punya background HIUI di dunia entertainment gitu. Tapi kira-kira sebenarnya ada nggak sih tantangan dalam dunia entertainment sebagai lulusan HIUI ini? Aku sejauh ini, aku udah ada di entertain sejak berapa ya, berarti 10 tahun yang lalu kira-kira. Tapi sampai sekarang aku belum merasakan adanya dampak negatif dari aku memiliki background sebagai lulusan HI. Tapi justru malah sangat direspek sama teman-teman dan senior-senior karena jarang banget kita punya lulusan HI gitu. Kadang-kadang mereka juga pingin punya perspektif baru. Kayak apa sih sebenarnya, banyak yang penasaran juga karena jarang nih anak HI ada di industri ini gitu. Biasanya pun bekerja di belakang layar, mungkin di sebagai konsultannya atau di PH-PH-nya, kemudian mereka yang distribusinya, tapi nggak di lapangan gitu. Jadi aku bisa kasih perspektif lain dalam memaknai satu cerita, satu produksi untuk kasih aspek secara global gitu. Kalau tantangan sendiri justru aku lebih mikir ketika mau masuk ke dunia karir itu sendiri, lebih kepada ada nggak ya bekal yang aku bawa dari HI, lebih ke kekhawatiran bahwa ini tuh adalah sebuah jalan karir yang agak melenceng kalau aku bilang gitu. Aku sempat bilang sama Mas Irmas nggak salah ngajak nih ke program ini untuk cerita tentang HI, tapi ini saya nggak di HI loh Mas, gitu kerjanya gitu. Iya. Kata Mas Yari justru itu kamu bisa tunjukin ke teman-teman di luar sana bahwa aspek HI itu bisa ada di mana aja, grassroots tuh bisa dari pekerjaan apapun, teman-teman akan merasa terbantu dengan adanya background hubungan internasional. Nah sekarang nih kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman yang sudah ada di studio. Nah siapa nih di sini yang akan mau bertanya? Ya silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilkis Nurdegantri, biasa dipanggil Bilkis, dari SMK Negeri 1 Ciomas. Ingin bertanya kepada Kak Rafa, gimana cara kakak tetap enjoy saat mengerjakan tugas-tugas atau menulis paper yang sangat berbeda jenis tugasnya saat kakak masih SMA dulu?
Thank you tadi Bilkis pertanyaannya. Sebenarnya menurut saya tadi kembali tentang poin tentang curiosity itu ya. Kalau sebelumnya di zaman SMA ngambil jurusan IPA, mungkin kita hanya sebatas 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan saat itu juga saya sudah muncul keingintahuan gitu. Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Simplifikasinya seperti itu ya. Mulai mencari bagaimana rumus-rumus lain mendefinisikan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ketika sudah sampai di jurusan IPS, apa yang membuat saya enjoy adalah saya bisa mengembangkan keingintahuan itu bahwa 1 tambah 1 tuh nggak selalu sama dengan 2 dalam ilmu sosial. Dapat beragam hasil atau beragam perspektif yang dapat kita lihat untuk melihat hasil dari suatu penjumlahan gitu lah kalau kita dapat mensimplifikasikannya. Tapi apa yang membuat akhirnya saya dapat enjoy mengerjakan paper adalah karena saya dapat mempertanyakan poin bagaimana dan mengapa di ilmu sosial dibandingkan dengan ilmu IPA. Kalau ilmu IPA kita hanya sebatas apa atau berapa, di ilmu sosial kita dapat menggali dengan poin mengapa itu. Dan akhirnya kenapa saya dapat merasa nyaman dan tetap bisa beradaptasi, karena saya dapat lebih tahu bagaimana saya dapat membuka perspektif saya secara pribadi terhadap suatu fenomena sosial dibandingkan kita dapat melihatnya dari satu perspektif yang dinilai ilmiah saja, tapi kita dapat melihat dari beragam perspektif. Saya dapat beropini dengan bebas, saya dapat berargumentasi dengan bebas. Jadi hal itu yang membuat saya pada akhirnya enjoy mengerjakan tugas-tugas yang dari ilmu sosial dan dapat beradaptasi dari IPA menuju IPS seperti itu. Luar biasa nih jawaban-jawabannya, semoga membantu dan menjawab ya. Oke banget ya jawabannya. Oke, ditunggu kehadirannya di HIUI dan di Universitas Indonesia nih ya. Oke, nah kita sudah masuk ke penghujung acara nih. Terima kasih kepada setiap narasumber, semua narasumber yang datang di sini. Terima kasih ke Mas Arditya Edward Yeremia Laisang PhD sebagai Ketua Program Studi Sarjana Hubungan Internasional UI. Makasih banyak atas waktunya Sama-sama. dan informasinya. Terima kasih juga kepada Rafa Kris Nehemia Manangisi Litonga, mahasiswa angkatan 2023. Terima kasih Rafa sudah datang dan waktunya. Iya, dan terima kasih juga kepada Kanesha Latifa Zahra sebagai alumni HIUI yang sudah datang ke studio. Terima kasih di sela-sela sibukannya sudah datang ke sini. Terima kasih sudah diundang. Iya, dan juga terima kasih kepada siswa-siswa dari SMK BOAS 1 Bogor dan juga SMK 1 Ciomas yang sudah datang. Terima kasih yang sudah datang ke sini. Semoga bermanfaat setiap ilmu-ilmunya dan juga informasinya, dan juga untuk teman-teman di manapun kamu berada. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel Jelajah Prodi UI karena setiap hari Jumat jam 7 malam akan ada episode baru di setiap minggu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Jelajah Prodi selanjutnya.